Saya merasa itu yang paling mudah untuk dibuat. Dan ini silahkan kalau misalkan teman-teman belum ada yang ngambil, silahkan ngambil ini ya nanti penelitiannya di KUA-nya masing-masing atau di pengadilan agama setempat itu silahkan. Nah, boleh diambil nanti bagi yang belum, karena bagi saya meskipun judulnya sama tapi lokasinya berbeda, itu masih saya perbolehkan. Nah, gitu teman-teman. Oke, sebentar. Tadi. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi kalau menulis artikel ilmiah itu yang pertama kali harus ditemukan itu adalah isu hukumnya, adalah masalahnya itu apa sebetulnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, hari ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara membuat artikel. Dan di sini saya mengangkat, sebentar saya share screen. Oke, apakah sudah muncul untuk PDF-nya? Ada, udah muncul, Pak. Sudah ya. Nah, Sudah, Pak, ada. ini saya temukan ketika saya membimbing mahasiswa saya di Kediri sini. Bahwasannya untuk apa itu kasus perceraian, ya, kasus perceraian, gugatan maupun cerai talak itu ternyata oleh pengadilan salinannya itu tidak dikirimkan kepada KUA setempat atau tempat di mana suami istri tersebut menikah. Nah, setelah saya teliti agak dalam, ternyata di beberapa KUA di Kediri itu, kalau untuk wilayah Kediri sendiri, itu salinan putusannya tidak pernah dikirim. Tapi kalau di luar kota, misalkan dari kota-kota sekitar gitu ya, Blitar, Malang, terus Trenggalek, Ponorogo, nah itu dikirimkan dan sampai. Nah, tetapi yang aneh adalah kenapa di Pengadilan Agama Kediri itu kemudian tidak apa namanya tidak sampai gitu. Padahal kan ya deket aja sebetulnya kalau mau ke KUA itu. Nah, kemudian setelah menemukan isu tersebut, saya mencari pasalnya, saya mencari aturannya, di mana dalam pasal 84 ya di undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ini tentang peradilan agama, bahwa di situ diperintahkan. Nah, dalam pasal 84, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, kalau berkekuatan hukum tetap itu berarti sudah inkrah. Dia sudah tidak lagi ada mekanisme banding maupun mekanisme kasasi, bahkan PK, peninjauan kembali, sudah nggak ada. Sorry, kalau PK masih ada. Nah, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Nah, ini kawan-kawan, saya ingin meneliti bahwa ada kesenjangan loh antara aturan dengan prakteknya di lapangan. Kenapa salah satu KUA di Kediri itu tidak menerima ini salinan putusannya dari Pengadilan Negeri Kediri? Nah, kemudian nanti
inilah yang kemudian saya jadikan isu hukum untuk artikel ilmiahnya. Nah, sehingga dari judul kemudian akan saya buat seperti ini. Kendala pemilihan salinan putusan perceraian dari pengadilan agama Kediri pada KUA yang dituju. Dituju. Nah, ini contoh aja ya. Nah, nanti kalau teman-teman kepengen ngambil ini, silahkan ini tempatnya diganti. Mau diganti kemana? Boleh, silahkan. Nah, karena kayaknya ini yang mengkaji juga masih sedikit ini. Terus kemudian untuk anak judulnya, teman-teman juga bisa menambahkan sebetulnya. Bisa misalkan eh, studi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, disesuaikan sedikit. Nah, baru kemudian silakan tuliskan apa namanya nama ya seperti format yang tadi dikirimkan di grup itu, nama dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian di sini saya mulai masuk ke outline ya, outline. Nah, di mana di dalam artikel ilmiahnya itu biasanya terdiri dari pendahuluan atau latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah metode penelitian. Dan yang keempat itu ada pembahasan. Yang kelima adalah penutup. Dan jangan lupa untuk daftar pustakanya. Oke. Nah, teman-teman, kita mulai dari latar belakangnya. Nah, untuk latar belakang yang harus teman-teman tuliskan pertama kali itu adalah ada masalah apa. Nah, itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Secara umum saja untuk paragraf-paragraf di awal. Nah, tetapi nanti kalau semakin ke bawah, nah itu silahkan diulas semakin mengerucut atau diulas semakin mendalam. Ulasan secara mendalam. Nah, diulas secara mendalam ada apa sih sebetulnya dengan masalah yang akan diteliti itu. Tuh. Nah, kemudian setelah diulas secara mendalam, jangan lupa untuk menuliskan data dukungnya. Nah, data dukung itu bisa dari artikel koran yang intinya itu
adalah untuk memperkuat argumen di latar belakang. Nah, salah satu ciri dari penelitian empiris, penelitian lapangan, teman-teman, itu pasti dia ada lokasinya. Nah, kemudian tuliskan alasan pemilihan lokasinya di mana. Nah, kalau ini di Pengadilan Agama Kediri lokasinya. Nah, silahkan dijelaskan kenapa kok memilih lokasi tersebut. Tuh. Dan satu hal yang perlu teman-teman catat, jangan menggunakan alasan yang subjektif. Misalkan, alasan pemilihan lokasi ini adalah karena dekat rumah saya, adalah karena pelakunya adalah keluarga saya sendiri. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu sangat subjektif sekali, sehingga kalau dijadikan alasan itu kurang pas. Jadi silakan cari yang objektif. Misalkan, alasan pemilihan lokasinya adalah karena setelah eh, pra penelitian, saya temukan bahwa terdapat KUA-KUA yang tidak menerima salinan putusan dari Pengadilan Agama Kediri. Jumlahnya itu dituliskan juga, teman-teman. Ya, di sini tadi lupa. Ini berapa angka. Jumlahnya itu ada berapa? Itu. Dan ini fungsinya adalah untuk memperkuat ya argumen yang teman-teman tuliskan di atas ini tadi. Sehingga pembaca menjadi yakin bahwa oh penelitian ini tuh penting. Penelitian ini tuh memang harus diteliti. Sehingga di bawahnya sini dituliskan urgensi dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, pentingnya apa? Kok harus diteliti? Baru setelah itu, silahkan teman-teman cari penelitian terdahulu ya. Usahakan apa? Penelitiannya itu itu memiliki kemiripan. Nah, memiliki kemiripan sehingga teman-teman nanti bisa mencari tahu bedanya apa. Nah, sehingga kalau sudah tahu bedanya, nanti akan ditemukanlah yang namanya novelty. Lalu kebetulan. Nah, oke. Oke, saya tak balik ke sini dulu. Nah, ulas secara mendalam ini teman-teman, ya. Setelah tadi ini ya di A ini tadi menceritakan soal masalah di lapangan, di sini di bagian B ini teman-teman harus menjelaskan juga kira-kira pasal mana atau aturan mana yang dilanggar. Nah, di luar judul ini ya, jangan lupa teman-teman, aturan itu tidak hanya yang tertulis saja, tetapi kemudian ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, itu teman-teman harus jeli melihatnya. Aturan yang tidak tertulis itu biasanya adalah produk dari hukum adat. Nah, ada adat, ada hukum adat, dan adat istiadat. Ada tradisi. Wah, itu teman-teman harus jeli untuk membedakannya. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui aturan mana yang dilanggar, nah, nanti teman-teman akan semakin mudah untuk memahami apa sih permasalahannya sebetulnya.
Nah, perlu dicatat juga bahwa penelitian empiris itu yang dicari adalah alasannya. Nah, jadi yang dicari adalah kebenaran korespondensinya, kebenaran yang kemudian ditemukan dari pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Itu karena sudah jelas kalau misalkan eh, ini pengirimannya itu tidak dilakukan. Loh, kenapa? Padahal di aturannya jelas di pasal 84 tadi. Nah, aturan mana yang dilanggar? Itu nanti teman-teman jelaskan di sini. Nah, oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan di sela aja ya, silahkan dipotong aja ya, nggak apa-apa. Oke, untuk rumusan masalahnya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ini tuh artikel jurnal, bukan skripsi. Jadi rumusan masalahnya cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sehingga kalau rumusan masalahnya ini saya ambil dari judul, maka jadinya adalah apa kendala dan seterusnya. Ini apa kendala pengiriman salinan putusan perceraian dari pengadilan agama Kediri kepada KUA yang dituju. Nah, udah ini aja. Nah, satu aja cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tuh. Kalau satu rumusan masalah tuh 10 sampai 15 halaman cukup. Tapi kalau modelan skripsi ya 10 sampai 15 halaman ya paling cuma sampai latar belakang tok itu Mas ya. Nah, kemudian metode penelitian. Metode penelitiannya ini saya ambil jenisnya adalah empiris. Nah, karena kita adalah fakultas hukum, ya, jadi jenis penelitian yang umum digunakan itu adalah empiris dan normatif. Kemudian untuk pendekatan penelitiannya, nah kalau kemarin saya jelaskan itu ada sosiologi hukum, ada sosiolegal, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan istilah deskriptif kualitatif. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena nanti yang saya teliti itu adalah pengadilan agamanya, bukan dari perspektif masyarakatnya. Kalau menggunakan perspektif masyarakat, itu nanti kita menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau mungkin sosiolegal. Nah, tapi karena ini yang kita teliti adalah pengadilan agamanya, maka di sini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data. Nah, sumber data teman-teman itu dibagi menjadi tiga. Itu ada sumber data primer, kemudian sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Nah, untuk yang primer itu adalah data yang diperoleh secara
langsung berkaitan dengan isu yang dibahas. Nah, apa aja bentuknya? Yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, yang ketiga adalah dokumentasi, mungkin bisa jadi survei kalau teman-teman menggunakan, tapi kalau tidak menggunakan ya sudah, nggak usah ditulis surveinya. Nah, kita mulai dari observasi. Ya, observasi itu adalah proses pengamatan menggunakan panca indera. Ya, tentunya bisa melihat, teman-teman bisa mengamati sekiranya apa yang terjadi di situ. Nah, kalau situasi dan kondisinya sudah tergambarkan, maka kita bisa lanjut dengan menggunakan wawancara. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita analisis, akan kita olah, sehingga pembahasan nanti akan semakin komprehensif. Nah, wawancara ini bisa dengan siapapun ya, sesuai dengan isu yang dibahas. Nah, kalau wawancara berarti di sini yang saya wawancara adalah panitera. Panitera. Kemudian ada ketua pengadilan. Nah, atau ketua pengadilannya dulu, baru paniteranya. Nah, yang kedua itu adalah karena saya tadi berkaitan dengan KUA, maka yang saya wawancara adalah kepala KUA-nya. Nah, atau mungkin bagian ke ininya, pegawai pencatat nikah. Terus kemudian, nah udah ini aja cukup. Nah, sebelum berangkat wawancara, silakan disusun dulu pertanyaannya dan kemudian disodorkan kepada pembimbing, dimintakan masukan apakah pertanyaan cukup atau tidak. Nah, kemudian kalau soal dokumentasi, nah itu ada foto ya, foto dalam artian foto ketika wawancara, kemudian ada scan dokumen, nah dokumen yang berkaitan misalkan. Nah, itu boleh dijadikan sumber dokumentasi. Karena dokumentasi itu tidak terbatas pada foto saja. Nah, kalau survei teman-teman ya, kalau survei berarti nanti teman-teman membuat eh, semacam pertanyaan sketch itu terus dia dibagikan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pakai ini, ya udah nanti di del aja, nggak usah ditulis. Gitu. Nah, kemudian untuk yang apa namanya sekunder, nah itu teman-teman bisa menggunakan putusan pengadilan, baik pengadilan apa namanya dari Mahkamah Agung ya, dari lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari 4 lingkungan peradilan yang kita kenal. Ada peradilan umum yang kita kenal sebagai peradilan pengadilan negeri, kemudian pengadilan agama, peradilan militer, ya, dan kemudian peradilan tata usaha negara. Ada 4 itu. Nah, kemudian ada lagi peraturan perundang-undangan. Nah, jangan lupa teman-teman, peraturan perundang-undangan kita itu ada hierarkinya yang terdapat dalam eh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, itu yang pertama adalah UUD NRI 1945. Nah, saya menuliskannya Undang-Undang Dasar itu seperti ini
karena ini untuk membedakan antara undang-undang yang sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Kalau yang sebelum biasanya kan tulisannya kan hanya seperti ini, UUD 1945. Nah, kalau saya untuk membedakannya, itu saya menggunakan yang atas ini. Nah, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang tertinggi adalah UUD NRI 1945. Lalu kemudian di bawahnya itu ada ketetapan MPR. MPR baru di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu, ya. Kemudian di bawahnya ini ada peraturan pemerintah, bawahnya lagi ada Perpres, bawahnya lagi ada Perda, Perda dibagi menjadi Pemprov dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, ini kalau untuk kalangan eksekutif. Nah, aturannya tuh ini. Kalau di yudikatif itu biasanya aturannya adalah kayak surat edaran Mahkamah Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung, nah, kayak gitu. Nah, terus ini teman-teman, kalau Perpu itu sebetulnya adalah PP yang naik kelas. PP berubah jadi undang-undang yang naik karena ada peristiwa darurat atau kondisi darurat yang mana itu adalah hak prerogatifnya presiden untuk kemudian mengeluarkan perpu. Nah, jadi kalau undang-undang itu kan dibuat oleh DPR bersama dengan presiden dan disetujui bersama. Nah, tapi kalau perpu enggak. Kalau perpu itu presiden kemudian membuat PP yang dimaksudkan untuk apa namanya eh, untuk menanggulangi peristiwa darurat itu tadi. Nah, itu perpu. Nah, perpu itu kalau masa daruratnya sudah selesai, itu harus dimintakan persetujuan kepada DPR, kepada legislatif. Apakah kemudian perpu ini bisa dilanjutkan dalam artian diterima dan menjadi undang-undang, ataukah perpu itu ditolak? Kalau ditolak, akibat hukumnya adalah dianggap tidak pernah ada. Nah, tetapi yang menarik, ya ini kalau kita lihat kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin, ya setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, muncul Perpu. Nah, Perpunya muncul, tapi tidak ada perubahan. Nah, ini juga saya bingung nih, para pembuat undang-undang tuh berpikirnya seperti apa. Nah, setelah itu ternyata harusnya apa namanya DPR itu menyidangkan Perpu Cipta Kerja itu pada masa sidang paripurna yang terdekat. Tapi ternyata itu kejeda sekitar satu atau dua sidang paripurna baru kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, itu kalau apa namanya dinamikanya legislasi nasional seperti itu. Kemudian di sini ada putusan pengadilan, ya bisa Mahkamah Konstitusi, PMK, atau putusan Mahkamah Agung, atau putusan pengadilan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan buku, bisa menggunakan artikel, jurnal, kemudian juga artikel koran, dan lain-lain ya. Bahkan dari podcast pun boleh itu selama apa namanya podcastnya itu memiliki kredibilitas yang cukup baik. Kemudian untuk yang tersier itu adalah
Primer, sorry, tersier itu adalah kamus, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, Oxford Dictionary, yang intinya itu dia kamus, diperbolehkan. Kemudian adalah ensiklopedia. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah ini tadi, apa tadi? Yang D. Nah, yang D itu adalah teknik teknik analisis data. Nah, teman-teman, teknik analisis datanya itu yang pertama yang harus dilakukan itu tentunya adalah memilah data yang sesuai. Karena biasanya di dalam interview wawancara, narasumber itu kemudian menceritakan hal-hal yang di luar topik. Nah, untuk menghormati narasumber, biasanya itu tetap kita masukkan. Dan kemudian nanti dalam teknik analisis data, kita pilah. Lalu kemudian nanti dianalisis. Nah, itu. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, ya, teman-teman akan saya kenalkan terlebih dahulu bagaimana kemudian membaca peraturan perundang-undangan. Khususnya itu adalah undang-undang. Di sini sudah saya siapkan, teman-teman, itu ada 3 undang-undang. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Nah, ini adalah perubahan pertamanya. Perubahan pertama, kemudian yang ini itu adalah perubahan keduanya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau ada kata perubahan di sini, perubahan satu d, perubahan 2, 3, 4 dan seterusnya, itu aturan yang ini, yang awal ini, itu artinya masih tetap berlaku ya, selama tidak dirubah di dalam undang-undang ini. Contoh misalkan, di sini yang dirubah adalah ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Nah, ya, kita bandingkan pasal satunya. Oh, pasal 1 bentuknya tuh hanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan seterusnya. Tetapi kalau di perubahan kedua, itu mendapatkan perubahan yang luar biasa banyak. Ya, ini jadi 9 bahkan. Nah, terdapat perubahan-perubahan. Kemudian apalagi yang dirubah? Nah, ini yang nomor 2, perubahan kedua itu adalah pasal 3A. Diubah sehingga pasal 3A berbunyi sebagai berikut. Kita bandingkan. Ada nggak pasal 3A? Pasal 3A. Nah, ternyata pasal 3A itu munculnya di perubahan pertama. Kalau di yang aslinya itu tidak ada 3A-nya, adanya 3 ayat 1 huruf A. Tetapi di dalam perubahan pertama, di antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan pasal baru, yakni pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut. Nih pasal 3A
disisipkan di antara pasal 3 dan pasal 4. Nah, itu teman-teman. Nah, itu adalah soal makna dari judul undang-undang. Nah, untuk membaca undang-undang, teman-teman bisa memulainya dengan membaca judul. Tentunya yang dibaca adalah judulnya tentang apa, lalu kemudian beranjak ke konsideran. Nah, ada konsideran menimbang, ada konsideran mengingat. Nah, kalau konsideran menimbang, ini adalah alasan-alasan filosofis, alasan sosiologis, alasan yuridisnya, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat yang menimbang huruf A, bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Nah, ini adalah alasan filosofisnya. Di situ dicantumkan tentang konstitusi kita. Nah, itu yang untuk A. Kemudian yang B, bahwa untuk menunjukkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Nah, ini adalah tujuan sosiologisnya. Kalau yang A tadi tujuan apa alasan filosofis, kalau yang B itu adalah alasan sosiologisnya. Kemudian untuk yang C, bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Nah, yang C, yang D ini adalah alasan yuridisnya. Alasan yuridis karena di sini dia mengutip atau menunjukkan undang-undang yang berada di atasnya, yang umurnya lebih tua. Nah, karena amanat dari undang-undang ini, maka undang-undang tentang pengadilan agama itu dilahirkan. Nah, itu bawah, lalu kemudian teman-teman bisa membaca landasan mengingatnya. Kalau mengingat itu ya isinya seperti ini. Nah, setelah membaca konsideran menimbang dan mengingat, teman-teman bisa langsung scroll ke bawah, cari penjelasan. Bagian penjelasan. Nah, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Nah, ini yang bagian umumnya itu teman-teman baca. Karena di dalam sini, ini adalah politik hukum kenapa undang-undang ini dibuat. Nah, kalau mau mencari politik hukum, nanti nyarinya di sini, di bagian umum. Kalau masih belum puas, silahkan bongkar naskah akademiknya. Silahkan bongkar notulen sidangnya. Nah, itu ada semuanya. Nah, kalau dulu kalau meminta notulen sidang, meminta naskah akademik, itu saya tahun 2010 ketika skripsian itu apa namanya harus ke DPR terlebih dahulu. Nah, ke DPR kalau sekarang online pun bisa. Kalau mau kajian normatif, nyari politik hukum, nah ini yang paling tepat. Nah, baru kemudian kalau sudah dibaca sampai bawah, teman-teman bisa melanjutkan membaca mulai dari pasal 1. Nah, jangan lupa nanti di cross check di bagian bawah apakah cukup jelas ataukah ada keterangannya seperti ini, ada penjelasan lebih lanjut. Nah, itu silakan teman-teman bisa dibaca. Nah, biasanya
kalau nyari penjelasan, ya, bunyinya cukup jelas, tetapi kalau kita masih sulit untuk menemukan tafsirnya, itu kita bisa nyari di tempat yang lain misalnya. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Silakan bisa dicari. Nah, itu teman-teman, cara membaca undang-undang. Nah, lanjut ke bagian pembahasan. Kalau pembagian pembahasan, itu biasanya yang harus ada adalah kajian teorinya. Kajian teori dimasukkan, kemudian data-data penelitian yang tadi sudah dipilah, ya, sudah dipilah, itu silakan ditulis di situ, di bagian pembahasan. Baru kemudian dianalisis. Nah, kira-kira ada apa di dalamnya? Bentuk itu ada kesimpulan dan penjelasan. Nah, dan terakhir jangan lupa daftar pustaka. Nah, itu teman-teman ya sekilas tentang bagaimana cara menyusun outline ya. Nanti teman-teman tinggal kembangkan aja nih apa yang kemudian mau dibahas. Kemudian bisa masuk ke apa namanya kerangkanya. Misalkan ada masalah apa ini bisa dijelaskan tentang apa namanya masalahnya apa, tentang masalahnya itu, kemudian skupnya, ruang lingkupnya, dan sebagainya. Nah, itu juga teman-teman tuliskan di latar belakang. Kalau bingung-bingung, gunakan aja ChatGPT, teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau menggunakan ChatGPT, jangan langsung apa namanya dalam jumlah banyak. Sedikit-sedikit aja. Misalkan 1 sampai 4 paragraf lah, atau 5 paragraf boleh lah. Di situ teman-teman baca lagi. Ada sumbernya enggak? Nah, karena yang penting itu adalah sumbernya itu teman-teman. Ya, sekarang teknologi semakin maju untuk memudahkan kita, tetapi kemudian kitanya yang harus bijak dan cerdas dalam memilah dan memilih. Nah, itu teman-teman untuk malam ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nanti ini berarti untuk tugas yang ketiga ya. Untuk tugas yang ketiga, nah nanti silahkan tugas ketiganya disusun. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan japri saya lewat WA. Tuh. Dah, itu aja. Capek. Mohon izin Pak, Muhammad El Azmir Pak. Iya, oke, silakan. Izin Pak, kami mau menanyakan tentang pertanyaan kami yang kemarin Pak. Untuk jumlah halaman Pak, Hmm? untuk mengenai ketentuan jumlah halaman Pak. Ya, jumlah Karena halaman untuk artikel ini itu 10 sampai 15 halaman di luar cover. berarti untuk kami kemarin 17 itu Pak. Itu berarti harus di ini lagi Pak ya. Ya, di-cut aja. Siap. Izin Pak, kami mohon untuk bantuannya Oh, gitu dengan ya. Bapak karena Ya, kami ya, ya. kebingungan untuk memilih karena udah banyak yang kami begitu Pak. Oh, Dan ya, ya, kami ya, ya. rasa yang Ingat, ada di ingat. situ cukup penting. Siap, siap. Terima Oke, kasih oke. banyak Pak. Ya, nanti akan saya koreksi kira-kira yang mana yang bisa dihapus gitu. Nah, kemarin ya masih belum Siap, sempat untuk buka itu. Tapi insya Allah secepatnya akan tak koreksi itunya. siap. Terima kasih banyak. Oke, di kolom chat, Pak Punten izin bertanya mengenai sumber data untuk pengambilan di Karil, apakah harus semua ada di 3 komen tersebut atau hanya kebutuhan isi Karil kita saja? Terima kasih sebelumnya. Kalau penelitiannya empiris, ya, itu minimal harus ada 3 itu.
atau minimal dua lah. Karena kan kalau kita menganalogikan dalam hukum pidana itu untuk bisa menangkap seseorang setidaknya kan harus ada eh, dua alat bukti minimal. Nah, bisa menggunakan yang penting itu wawancaranya jangan sampai kelewat. Karena itu yang paling penting sebetulnya. Karena untuk mencari kebenaran apa namanya korespondensi itu yang penting adalah narasumbernya. Aturannya sudah bilang begini, kok di lapangan begitu. Nah, lalu kita tanya ke pemegang kewenangannya siapa. Kalau di saya tadi kan pemegang kewenangannya adalah panitera. Dan panitera itu bertanggung jawab kepada ketua pengadilan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bisa diwawancarai dua-duanya. Gitu. Yang penting wawancaranya. Terserah nanti teman-teman mau observasi sama wawancara atau wawancara sama dokumentasi. Tapi yang jelas untuk penelitian lapangan itu setidaknya harus ada wawancaranya. Karena kalau pengamatan eh, apa dari seorang peneliti saja, dari penulis, nah itu tidak valid. Karena dikhawatirkan akan memunculkan subjektivitas. Itu. Oke, ada lagi? Untuk absen, sudah semuanya aman? Bentar, suara saya masuk gak ya? Oh, Halo Bapak, iya. suara saya masuk gak ya? Oh iya, masuk-masuk Mbak Anjeli, silakan. Oke. Pak, tadi kebetulan saya datangnya telat. Ini untuk absensinya saya ngisinya yang late atau yang hadir aja ya, Pak? Udah hadir aja, ngapain lihat-lihat barang. Saya ngetiknya tadi yang late soalnya yang telat. Sudah, ada tak ganti, sudah. Jadi yang di sini ya, Maksudnya apa ya? yang masuk itu adalah Muhammad Aulia Asmir, itu sudah masuk. Kemudian Urai Muhammad Hafiz, kemudian Kamaliyah Rahmah Nureka, Asep Maulana, Muhammad Surya Ramadan, Anjeli Puja Lestari, kemudian Yuhani Fauziah, dan terakhir Moria Septiane Harifa. Oke, ada yang belum absen? Saya rasa sudah semua ya. Ini saya save. Oke, cukup untuk malam ini, teman-teman. Izin mengenai video kita malam ini, apakah kami boleh minta rekamannya, Pak? Boleh, seperti biasa, seperti kemarin. Ya, nanti akan saya unggah di YouTube saya. Nanti cari aja. Mau, Oh, karena siap, Pak. Ya, siap. materinya kelas 99 sama 98 kurang lebih sama. Mungkin ada beberapa hal aja yang saya tambahkan nanti. Ya, silakan kalau kalau mau lihat seperti itu. Siap, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, cukup, teman-teman? Oke, kalau semisalkan cukup, silakan tugas tiganya dikerjakan ya. Eh, Kerjakan sebisanya dulu aja, nanti kemudian kita koreksi bersama-sama, kita bisa diskusikan agar nanti ketika bulan depan, kalau tidak salah itu pengumpulan terakhir, berapa lihat nih, itu tanggal 14. Izin Pak, mau nanya. Hmm, Eh Kemungkinan kayaknya saya kelewat tugas kedua kemarin, Pak. Apa itu masih bisa diunggah ya, Pak ya? ya coba aja diisi. Karena ya kalau tugas satu dua itu tidak ada nilainya. Maksudnya hanya apa ya dikomentari saja oleh saya karena nilainya itu hanya akan muncul di tugas yang keempat. Itu baru ada nilainya. Oh,
Oke, baik, Gitu. Pak. Terima kasih, Tapi Bapak. alangkah lebih bijaknya ya kalau teman-teman mengisi semuanya. Meskipun isinya hanya sederhana. Diisi saja, dipenuhi. Karena itu adalah bagian dari kewajibannya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan? Saudara mahasiswa dalam kegiatan Iya, belajar Pak. ini, saudara diharapkan mengumpulkan tugas 4 pada tempat yang disediakan. Pada tempat tugas tersebut, batas akhir pengumpulan tugas 4 adalah 22 Desember 2024 pukul 23.59. Nah, ini. Jadi terakhir 22 Desember. Nah, silakan mulai dari sekarang bisa ditulis ya bagi yang belum, silakan. Nanti Bapak, hmm? Pak, izin bertanya, Pak. Ini untuk yang terakhir 22 Desember ini dikumpulnya itu sudah dalam bentuk karil berarti ya, Pak ya? Ya, sudah dalam bentuk jadi, nanti diupload di tugas 4 ini. Nah, ini tinggal 31 hari 4 jam. Tuh. Sudah dalam bentuk final, sudah nggak ada lagi eh, revisi-revisi. Gitu. Oke, Sunday 22 Desember, nggak sama. 11.59 PM. Nanti akan ada nilainya. Nah, nah, ini teman-teman. Nanti akan ada grade-nya. Ini indikator penilaiannya. Nah, tak kasih tahu, tak kasih lihat. Nah, sebenarnya ada kok ini di buku pedoman kayaknya. Nah, ini saya tinggal ngisi aja nih, saya klik aja, nanti nilainya berapa gitu. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, saya rasa sudah cukup untuk malam ini ya. Rekan-rekan bisa beristirahat dan bagi yang beraktivitas silahkan dilanjutkan kembali. Saya harap nanti teman-teman yang aktif di web itu semuanya bisa lulus. Sekian dari saya. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak.